Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting sekali buat teman-teman yang masih pemula dan teman-teman yang mulai ragu atau mulai kebingungan kenapa kok channelnya sepi, tidak menghasilkan, dan kenapa channelnya ini penghasilannya kecil buat yang sudah monetize. Nah, di video kali ini saya ingin share aja pengalaman saya teman-teman, dan saya di sini ingin menyampaikan sebuah pesan penting untuk kalian yang harus pemula miliki. Ya, semangat yang tinggi memang bagus, tapi mempertahankan semangat yang tinggi itu sangat-sangatlah sulit, teman-teman. Nah, sebagai awal, sebagai permulaan, coba kalian perhatikan di sini, teman-teman. Ini adalah hasil yang saya lakukan dan hasil jerih payah saya selama ini, teman-teman ya. Kalian bisa lihat, teman-teman, di sini terakhir tertinggi pada puncaknya saya berhasil mendapatkan penghasilan 1,4 juta dalam waktu satu hari dari channel YouTube saya. Berarti ini kan $100 setiap hari yang saya dapatkan. Nah, tapi untuk mencapai ke sini, ini bukanlah sesuatu yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit. Loh, kok bisa gitu sih? Bukan mudah, tapi juga bukan sulit. Maksudnya bagaimana? Untuk proses pengerjaannya, memang bukanlah sesuatu yang sulit, tapi untuk konsistensinya, itu yang sulit, teman-teman. Jadi, saya selalu menekankan kepada kalian konsisten, konsisten, dan konsisten. Nah, ini saya contohkan sendiri dan saya lakukan sendiri selama ini. Kalian bisa lihat ya, saya mulai mendapatkan penghasilan itu di sekitar tanggal 18 Maret. Mulai awal itu 159.000, naik menjadi 300, naik. Kemudian sempat turun juga 300, ini sepertinya karena lebaran kalau nggak salah ya. Terus kemudian naik menjadi 800, hampir 900.000, turun lagi, sempat 1 juta. Kemudian naik lagi menjadi 1,39 juta per hari. Lalu kemudian pada puncaknya bisa mendapatkan 1,4 juta beberapa hari yang lalu, teman-teman. Mulai stabil di angka 1 jutaan itu tentunya membutuhkan waktu dan ekstra kerja keras, fokus, pikiran, dan lain sebagainya. Belajar terus, kemudian selalu mencari tahu cara optimasi YouTube. Dan yang paling penting dari pengalaman saya ini, teman-teman, satu hal, teman-teman ya. Konsistensi yang tinggi. Oke, setelah kalian menemukan konsep yang tepat, setelah kalian menemukan tema yang cocok, nah yang kalian butuhkan adalah konsistensi yang tinggi. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman untuk stok video ya, karena kita tidak pernah tahu kesibukan kita ke depannya apa, kita tidak pernah tahu ke depannya ada apa. Katakanlah amit-amit sakit, katakanlah amit-amit ada urusan penting yang kalian bisa membuat kalian tidak bisa membuat video dan upload. Nah, saya selalu menyarankan nih teman-teman untuk stok video, di mana kalian bisa menjadwalkan uploadnya. Misal kalian hari ini jadi 10 video nih, kalian upload semua hari itu, lalu kalian jadwalkan tiap hari ke depan, itu nggak apa-apa, teman-teman ya. Karena di YouTube sudah menyediakan fitur penjadwalan. Jadi setiap kita upload, kita bisa jadwalkan, teman-teman. Ini sangat-sangat membantu sekali untuk pemula agar bisa konsistensi. Sekali lagi, konsistensi itu nomor 1 di YouTube. Ya, kalau kalian sudah konsisten, itu sudah menjadi nilai plus bagi YouTube tentang channel kalian. Saya ingatkan sekali lagi ya, buat yang sudah lama vakum, terus channelnya baru mungkin ya 100 subscriber. Nah, saya sarankan kalian membuat channel baru saja, membuat email baru juga, dan intinya semuanya serba baru. Kenapa? Ketika kalian mulai rajin upload, YouTube akan langsung melihat channel kalian. Wah, channel ini bahasnya tentang apa sih? Dia ini rajin banget loh. Algoritma YouTube akan otomatis mencari tahu tentang konten kalian dan akan berusaha untuk mempromosikan dan merekomendasikan video-video kalian kepada orang-orang lain, teman-teman. Nah, dari sini ini adalah kuncinya. Kalian tetap wajib dan harus memperbaiki thumbnail dan judul kalian. Kuncinya sebenarnya nomor 1 thumbnail sih, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian direkomendasikan ke orang dan thumbnail kalian kurang menarik, nah ini PR-nya. Kalian harus luangkan waktu kalian untuk belajar thumbnail, membuat thumbnail yang bagus seperti apa, karena ini merupakan kunci jalan masuknya. Nah, memang ada beberapa konten yang tidak memerlukan thumbnail yang gimana-gimana, itu cukup menarik. Contohnya adalah konten anak, konten mainan anak-anak ini ya, teman-teman. Itu kalau misalnya kalau kalian tahu, kalian lihat deh. Thumbnailnya nggak begitu banyak aneh-aneh, cuman foto jejer-jejer mainan, itu sudah menjadi thumbnail yang bagus. Berbeda dengan konten tutorial. Di thumbnail, keyakinan saya adalah harus sesuatu yang mengundang atau mengandung keyakinan untuk orang-orang penonton kalian ini mau memilih video kalian dan mau mendengarkan tutorial apa yang kalian sampaikan. Nah, untuk masalah konten di konten tutorial, menurut saya pribadi bukan konten yang sulit ya. Karena kalian menyajikan tutorial atau cara-cara yang memang sudah ada patennya. Contoh, misal rumus penggunaan
average di Excel. Seperti itu ya. Hal-hal seperti itu adalah tutorial-tutorial yang nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu banyak hal menarik, tapi membutuhkan thumbnail yang cukup bagus agar orang secara tidak sadar akan berusaha memilih konten kalian dibanding pesaing-pesaing kalian. Nah, inti dari video ini sebenarnya adalah saya ingin mengajak kalian untuk terus konsisten. Apapun yang terjadi, apapun views kalian rendah, views kalian gak ada yang nonton, tetap upload secara konsisten. Ya, percaya sama saya, ini bukan merupakan hal yang sia-sia, ini bukan merupakan buang-buang waktu. Kenapa? Ketika kalian membuat konten, saya yakin setiap harinya akan ada proses pembelajaran yang kalian bikin. Contohnya seperti saya, ketika saya di awal-awal bulan Februari membuat konten, ya, Februari 2022 membuat konten yang pertama kalinya saya ingin menampilkan wajah, menampilkan muka seperti ini, teman-teman. Nah, di situ percayalah teman-teman ya, saya banyak belepotan. Video yang durasinya 10 menit itu saya syutingnya bisa sampai 1 jam karena banyak cut, banyak salah dan lain sebagainya. Tapi seiring bertambahnya waktu, seiring banyak video yang saya produksi, ngomong di depan kamera, ngomong lancar seperti ini tanpa skrip bahkan, itu bisa kalian lakukan jika kalian sudah mempunyai jam terbang yang tinggi. Percaya sama saya, konsistensi itu akan menghasilkan apapun itu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalian mungkin sering mendengar ini di motivasi-motivasi yang lain atau mungkin di buku ya. Bahkan setetes air pun jika terus-terusan menetesi sebuah batu, batu itu akan berlubang juga. Nah, ini bukan klise dan itu bukan khayalan atau bualan ya teman-teman. Pada kenyataannya saya benar-benar membuktikan bahwa hal seperti ini bisa beneran terjadi loh teman-teman. Ketika kita fokus konsisten, yang dulunya sesuatu yang tidak mungkin saya gapai, tidak mungkin saya capai, itu semuanya tercapai dengan mudah. Jadi kalian harus pikirkan, bayangkan, dan lakukan dan kerjakan. Di sini, hukum Law of Attraction akan bekerja. Ya, mungkin buat kalian yang belum tahu Law of Attraction itu kalian mungkin bisa pelajari di video lain, ada channel lain yang membahasnya. Yang intinya, sesuatu yang kalian bayangkan, sesuatu yang terus kalian pikirkan, dan sesuatu yang terus kalian usahakan juga, semuanya akan bisa terwujud teman-teman. Ya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Contohnya saya aja teman-teman. Dulu saya sangat berharap sekali bisa mendapatkan penghasilan 40 juta per bulan aja. Itu sudah sangat-sangat senang sekali. Alhamdulillah diberikan penghasilan 60 juta rupiah. Nah, dari situ saya semakin semangat dan semakin konsisten membuat banyak channel. Satu channel sudah menghasilkan, saya bikin lagi. Menghasilkan, saya bikin lagi. Yang pada akhirnya saya bisa meningkatkan penghasilan-penghasilan saya dari channel-channel baru tersebut. Yang nggak usah jauh-jauh lah ya teman-teman. Misal satu channel bisa menghasilkan 10 juta. Kalau saya bisa memanage 10 channel, bukannya itu bisa mendapatkan penghasilan 100 juta. Ya, satu channel mendapatkan penghasilan 100 juta itu mungkin sangat-sangat sulit. Bukan tidak mungkin ya saya bilang, tapi sangat-sangat sulit. Tapi kalau misalnya satu channel mendapatkan 10 juta, itu bukan merupakan sesuatu yang sulit. Jadi ketika saya ingin mendapatkan penghasilan 100 juta, maka strategi saya adalah membuat channel yang banyak dan di situ saya tinggal akumulasikan pendapatannya. Saya bisa mencapai penghasilan 100 juta dengan mudah. Mudah-mudahan di akhir tahun ini atau mungkin awal tahun depan saya sudah bisa mulai mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan dari channel-channel YouTube saya. Doakan ya teman-teman, semoga kalian juga bisa segera mendapatkan penghasilan dari YouTube juga ya. Semoga channel kalian rame, terus ikutin channel ini. Jangan lupa subscribe karena di sini akan saya berbagi pengalaman dan trik real yang saya lakukan setiap harinya. Hanya ada di channel ini teman-teman ya. Jadi semua yang saya sampaikan kepada kalian berdasarkan pengalaman real saya pribadi. Apa yang saya lakukan gak ada yang saya tutup-tutupin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.